Nah, seperti biasa, pagi-pagi si Mijung selalu merawat sayurannya. Namun tiba-tiba yang punya kos datang. Bukan untuk menaikkan uang sewa, tapi pengen memperkenalkan Mijung dengan keluarganya. Kali aja jodoh. Membuat Mijung bingung mau nolak gimana. Beruntung Wati muncul. 숨어, 좀. Yah, yang punya kos adalah mantan istri dari Om Siwati. Makanya Mijung bisa ngekos di sana dengan sewa murah. Apalagi ibu kosnya sangat baik hati. Beralih ke Yuna yang meskipun selamat tapi masih koma, membuat Udin merasa sangat bersalah, lagi-lagi minta maaf kepada ibu Yuna. Untungnya ibu Yuna nggak masalah lagi dengan itu, karena yang ditakutkannya sekarang adalah si pelaku yang masih berkeliaran, berharap Udin segera menangkapnya. Karena itu Udin buru-buru ke kantor meminta rekannya dipanggil Bejo untuk segera melacak pelakunya. Di lain sisi, si Gondrong malah resign membuat Wati protes. Bukannya si Gondrong pengen pensiun di sana, tapi rupanya cita-cita si Gondrong kerja hanya untuk membiayai anaknya bimbel biar lulus di Hankuk. Toh di kampus negeri biayanya jauh lebih murah. Jadi ia bisa pulang kampung bertani tanpa khawatir biaya yang besar. Dan yang terpenting, si Gondrong menyampaikan kalau tadi itu ada pria yang mencari Wati. Jelas dong, Wati bingung siapa pria yang mencarinya, mengira orang yang cari jodoh. Namun rupanya itu si Dongjin yang langsung tanya tentang Mijung. Membuat Wati curiga ada tujuan apa pria nggak jelas ini mencari tahu sahabatnya. Alhasil Dongjin pun memperkenalkan dirinya sekaligus menunjukkan data yang telah dikumpulkannya. Menjelaskan kalau tujuannya tuh untuk membantu Mijung keluar dari hidup sengsara. Jadi ia meminta Wati membantunya karena ia belum punya data terkait kehidupan Mijung di Seoul. Jelas saja Wati senang cerita kalau saat kuliah dulu ia adalah ketua himpunan yang sosialisasi ke tiap kelas mencari kader. Dan disitulah ia melihat Mijung pertama kali, sosok wanita misterius yang selalu menyendiri. Nah, salah satu tujuan Mijung kuliah di sana adalah menemui si Sapar. Tapi di hari pertama, si Sapar malah gandengan mesra dengan pacarnya, membuat Mijung kecewa. Gak berapa lama, teman jurusannya tiba-tiba mengajak Mijung kenalan. Namanya mahasiswa baru, tentu tujuan pertamanya cari pasangan cantik. Tiap hari mengejarnya, bahkan saat Mijung menghindar. Lalu, untung dia belum sempat menyatakan cinta sehingga dia selamat. Dan Wati tahu itu karena pria tadi gabung di himpunannya. Sementara Sapar pusing akibat pacarnya terus protes setelah tahu kalau dulu si Sapar pernah dekat dengan Mijung. Jadinya si Sapar membocorkan terkait Mijung sebagai penyihir, membuat Mijung yang ada di sana bertambah kecewa. Yah, karena si Sapar, rumor tentang penyihir itu pun akhirnya beredar. Apalagi rumornya tuh ada dosen yang suka kepada Mijung. Nah, suatu hari dosen yang dimaksud mengadakan ujian di mana Mijung yang sudah selesai malah ditahannya karena si dosen sudah beristri ini sudah nggak tahan menyatakan cintanya. Tapi pastinya Mijung langsung pergi sambil menghubungi ambulans. Jangan sampai dosen itu beneran celaka. Dan Mijung nggak mau itu terjadi. Tapi kan ambulans gak mungkin datang karena belum ada yang terjadi. Mengira Mijung cuma iseng. Di luar Wati malah mengajak Mijung berkenalan. Tapi ia yang sadar dengan si dosen cabul itu melarang Mijung berbalik. Dan jelas saja Mijung bertambah panik. Karena ia gak boleh di sana sekarang. Tapi terlambat. Yah, si dosen terjatuh dan meninggal. Membuat Wati shock berat segera memeluk Mijung. Berkata kalau itu bukan kesalahan Mijung. Yah, untuk pertama kalinya Mijung menemukan sahabat seperti itu. Sehingga ia pun mengajak Wati ke tempat tinggalnya. Yang lokasinya tuh di kompleks bermasalah yang gak ada penghuninya. Cerita tentang dirinya termasuk orang tuanya yang sudah meninggal. Hanya saja Mijung gak mau Wati kasihan kepadanya. Bahkan melarang Wati dekat-dekat dengannya. Gak mau jika Wati dijauhi yang lain karenanya. Membuat Wati berusaha mengerti, memberi nomor ponselnya. Kali aja Mijung butuh bantuannya suatu hari nanti. Nah, sejak hari itu Wati gak pernah lagi menemuinya. Tapi beberapa bulan kemudian Mijung tiba-tiba nelpon sambil nangis karena perampok menggeledah rumahnya. Alhasil Wati pun segera ke sana, memeluknya lalu mengantarnya ke rumah tantenya, kosan yang menjadi tempat tinggal Mijung sekarang. Nah, setelah tahu kehidupan Mijung, Dongjin pun kembali mengumpulkan data mulai dari kasus dosen cabul yang meninggal itu. 정 교수가 미정에게 사랑을 고백했을까요?
고백했을 겁니다. Gak berapa lama, korban selamat selanjutnya datang, yang saat itu menyatakan cintanya kepada Mijung. Tapi karena Mijung gak tahu namanya, ia selamat dari kematian. Begitupun dengan teman kampusnya, yang jatuh di tangga itu, memberikan keterangan yang sama. Intinya, semua keterangan mereka cocok dengan hipotesa Dongjin. Dan untuk memastikannya, Dongjin pengen mengujinya sekali lagi. Wati sih takut jangan sampai Dongjin jadi korban beneran. Bertanya, mengapa Dongjin sampai segitunya membantu Mijung. Dan Dongjin menjawab kalau ia ingin melihat Mijung yang bahagia seperti saat pertama kali ia melihatnya, bukan yang sekarang. 미정 씨를 생각하면 마음이 아파요. Alhasil, setelah tahu warung mana tempat Mijung selalu belanja, Dongjin pun melamar di sana sebagai kurir. Membuat yang punya toko bingung melihat CV Dongjin yang luar biasa. Tapi karena mereka mikirnya Dongjin lagi susah, mereka pun menerimanya. Dan dengan begitu, Dongjin dapat mengantar pesanan Mijung demi menguji hipotesanya.